Jangan hanya ritual saja bila kita beribadah. Jangan hanya ritual saja, harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kenyataan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kemaslahatan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kenyataan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kemaslahatan. Bila kita beribadah, jangan hanya ritual saja. Bila kita beribadah, jangan hanya ritual saja. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kenyataan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kemaslahatan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kenyataan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kemaslahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini saya telah sampai di Suke, Kabupaten Rembang. Ini ada juga salah satu aset Siddiqiyah yang ada di sini, yang kayaknya panoramanya juga bagus, kemudian tanahnya juga luas. Dan ini saya akan ketemu dengan para pengurus, utamanya panitia pembangunan di aset ini. Bapak-bapak, dengan Bapak siapa? Bapak Mas Rikan. Bapak Mas Rikan. Bapak Sartuanda. Bapak Sulkan. Bapak Sulkan. Bapak Fatmin. Bapak Patimin. Ini saya coba mau menggali informasi, Pak Mas Rikan ya. Berkenaan dengan tanah yang di sini, yang merupakan aset juga, jadikan aset dari Siddiqiyah. Nah, saya melihat ini ada namanya Qabilah Trifungsi. Betulnya apa tuh Pak? Iya, mengenai Masjid Qabilah Trifungsi, sebelumnya saya untuk menyampaikan, mohon diperkenankan menyampaikan asal-usul tanah ini. Sejarahnya. Tanah ini seluas 63.000 meter persegi. Tanah ini milik beliau Sang Mursyid Thariqah Siddiqiyah, Bapak Kiai Muhammad, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mufti Syekh Mukhtarullah Al-Mustafa. Dan tanah ini dihibahkan ke organisasi Siddiqiyah. Dan tanah ini segera dibangun untuk pembangunan Masjid Qabilah Trifungsi. Masjid Qabilah Trifungsi. Ini namanya agak asing ya. Masjid Qabilah Trifungsi itu sebetulnya apa, Pak? Masjid Qabilah Trifungsi di sini tepatnya di Desa Manggar, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya lokasinya di sini, Pak. Mengenai Masjid Qabilah Trifungsi, satu lokasi itu di sini ada 3 bangunan mulia. Yang pertama Masjid Qabilah untuk umum, jadi masjid Qabilah untuk umum. Yang kedua Jamiatul Mudzakirin Yarju Rahmatullah Siddiqiyah, khusus untuk mengajarkan la ilaha illallah. Khusus warga Siddiqiyah di situ. Yang ketiga, pesantren jati diri bangsa merajut perdamaian
Nusantara. Jadi di sini itu satu lokasi ada 3 bangunan mulia, gitu Pak. Jadi di sini satu lokasi akan dibangun sebuah monumental bangunan yang sangat mulia. Di antaranya masjid Masjid Qiblah. Masjid Qiblah itu untuk umum. Untuk umum. Untuk ibadah umat Islam secara saya garis besari Pak, Masjid Qiblah ini kan lokasi di Sidikiyah, bukan masjid ini khusus untuk Sidikiyah, itu bukan, untuk semuanya beragama Islam, umat Muslim, fasilitasi seluruh umat Islam untuk bisa beribadah di Masjid Qiblah itu. Kemudian ada satu lagi bangunan yang sifatnya khusus, yaitu Jamiatul Mudawirin Yarju Rahmatullah Sidikiyah, itu khusus untuk mengajarkan ajaran la ilaha illallah. Itu khusus ya. Kemudian juga ini tadi saya mendengar ada pesantren, tapi pesantrennya itu Jati Diri Bangsa. Jadi ini kok tidak sering kita dengar ya, namanya pesantren itu selama ini kan di lingkup orang Islam mengajarkan tentang pendidikan Islam. Ini pesantren tapi Jati Diri Bangsa ini Pak. Nah, bagaimana itu? Pesantren Jati Diri Bangsa itu namanya aja Pesantren Jati Diri Bangsa Merajut Perdamaian Nusantara. Jadi semua beragama umat agama apapun, mau Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan, semuanya bisa belajar di Pesantren Jati Diri Bangsa Merajut Perdamaian Nusantara. Tujuannya apa? Semuanya umat beragama ini untuk istilahnya itu untuk mencintai, mewujudkan cinta tanah air Indonesia untuk kejayaan Indonesia Raya. Nasrum minallah, nasrum minallah, nasrum minallah, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillah, inilah sangat mulianya pemirsa. Ternyata Thoreko Sidikiyah ini menyeluruh. Jadi tidak cuman untuk kalangan warga Thoreko Sidikiyah saja. Di Thoreko Sidikiyah ada fasilitas yang diberikan untuk para umat Islam keseluruhan ada di situ. Kemudian juga ada di Thoreko Sidikiyah memberikan fasilitas untuk bangsa Indonesia, untuk warga negara Indonesia, bagaimana bisa mencintai tanah air Indonesia. Sangatlah. Itu pokok yang penting cinta. Di Indonesia ini, Pak, kalau tidak cinta tanah air, roboh negara itu. Saya yakin, masalah sudah nggak ada cinta. Berarti saya meyakini warga Thoreko Sidikiyah pasti cinta tanah air. Pasti cinta tanah air. Dan ini akan ditularkan kepada seluruh elemen warga negara untuk benar-benar cinta akan tanah air Indonesia. Wah, terima kasih Bapak-bapak. Demikian Bapak Ibu pemirsa bincang-bincang kami dengan para tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Rembang ini berkenaan dengan Qiblah trifungsi yang ada di Suluke. Untuk itu kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat. Semangat. Merdeka.
saja. Bila kita beribadah, jangan hanya ritual saja. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kenyataan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kemaslahatan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kenyataan.